Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Hidayah Tanggulangin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mementingkan keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan menjamin kehidupan negeri itu akan dicurahkan, dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan terjadilah bencana, malapetaka, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan
baik urusan pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita ketengahkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jamaah sekalian, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki jamaah sekalian. Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Semoga kita bisa menjalankan ketiga amalan ini dengan istiqomah. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, jamaah sekalian, ayyul amal ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Niki jamaah sekalian. Lalu Nabi menjawab, jamaah sekalian, yang pertama kata Rasulullah, jamaah sekalian, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Apa maknanya jamaah sekalian? As-sholatu ala waktiha. Maknanya adalah yang pertama berarti pentingnya kita memperhatikan waktu sholat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda sempurnanya iman seseorang itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang sempurna imannya itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika ada asma Allah, ketika ada azan, wajilat qulubuhum, jilat hatinya, kentek hatinya untuk menjalankan panggilan sholat. Dan makna selanjutnya jamaah sekalian, semoga diri kita, keluarga kita senantiasa istiqomah di dalam sholat ini. Dan sholat 5 waktu itu jamaah sekalian adalah ukuran seseorang itu sukses atau tidak. Ini jamaah sekalian, sukses apa tidak itu diukur daripada orang itu istiqomah di dalam sholat apa tidak. Makanya di dalam kalimat azan itu jamaah sekalian, hayya 'alas sholat, setelah itu hayya 'alal falah. Hayya 'alas sholat, mari kita kerjakan sholat. Baru seseorang itu akan menemukan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju kebahagiaan ketika dia sudah hayya 'alas sholat. Jadi mustahil seseorang itu menemukan kebahagiaan, menemukan kesuksesan, menemukan kemenangan, menemukan kejayaan kalau tidak hayya 'alas sholat dulu. Itu jamaah sekalian. Oleh karena itu saking pentingnya jamaah sekalian tentang sholat 5 waktu itu di dalam fikih Islam diatur jamaah sekalian. Ketika bisa menjalankan berdiri, ketika tidak mampu berdiri duduk, ketika nggak mampu duduk dengan terlentang, ketika terlentang nggak mampu dengan isyarat tangan, ketika isyarat tangan tidak mampu isyarat mata, ketika isyarat tidak mampu isyarat hati, sampai begitu karena pentingnya sholat 5 waktu. Dan terlebih lagi jamaah sekalian ketika di padang mahsyar nanti, ukuran dan dihisabnya amalan seseorang itu adalah yang pertama kali adalah sholat dulu. Ketika sholatnya itu baik, dia punya potensi amal-amalannya akan dimudahkan di dalam hisab, dianggap kebaikan. Tapi ketika sholatnya itu sudah jelek, sudah buruk, mungkin jarang-jarang dilakukan, maka dia punya potensi di dalam hisabnya itu akan menemui kesulitan dan menemui kesulitan. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat
suluhat sa'iru amalihi fa in fasadat sa'iru amalihi. Karena pentingnya jamaah sekalian, mari kita senantiasa berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim untuk dirinya dan untuk anak cucunya, agar senantiasa betul-betul memegang sholat itu sampai menemui Allah sampai akhir hayatnya. Minimal paling tidak setelah kita sholat 5 waktu kita lantunkan kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah kepada diriku, kepada anakku, kepada anak cucuku muqimas sholah, orang-orang yang menegakkan sholat. Ini jamaah sekalian, yang pertama amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua jamaah sekalian, sumah kata para sahabat, kemudian nopo malih ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah jamaah sekalian, birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu ketika ada sahabat, ya Rasulullah, sinten ya Rasulullah tiyang sing paling kula hormati, paling kula muliakan, sinten ya Rasulullah? Napa jawabe Rasulullah jamaah sekalian? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu jamaah sekalian pentingnya kedudukan orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Bahkan jamaah sekalian, dulu itu ada tabiin yang namanya Uwais Al-Qarni jamaah sekalian. Saking memuliakan ibunya, oleh karena dia itu terkenal dengan tabiin yang terbaik gara-gara memuliakan ibunya. Apa yang dilakukan jamaah sekalian? Ketika waktu itu ibunya sudah tua minta haji jamaah sekalian, dan Uwais Al-Qarni mboten gada yotro. Apa yang dilakukan jamaah sekalian? Uwais Al-Qarni itu rumahnya di Yaman, ibunya itu digendong jamaah sekalian. Ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Sampai begitu dia memuliakan ibunya. Oleh karena itu, mari kita mendoakan kedua orang tua kita minimal setelah kita sholat 5 waktu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Itulah jamaah sekalian yang kedua. Lalu kata sahabat lagi, ya Rasulullah, summa, kemudian apa ya Rasulullah? Yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah as-salatu ala waqtiha birrul walidain. Yang ketiga kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ini jamaah sekalian, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Makna jihad secara umum jamaah sekalian, segala amal ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah secara sungguh-sungguh. Makna secara umum bisa dikatakan jihad. Contohnya ketika kita membangun masjid ini, jihad fi sabilillah. Ketika kita tolabul ilmi, jihad fi sabilillah. Ketika kita membangun madrasah, ketika membangun pesantren, jihad fi sabilillah. Sebagaimana dulu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bersungguh-sungguh ketika Nabi Ibrahim lewat mimpinya agar menyembelih putranya yang bernama Ismail.
Kalau nggak ada kesungguhan, nggak ada jihad, nggak ada perjuangan, mana mungkin bisa dilakukan jamaah sekalian. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail. Lalu Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, laksanakan. Kalau itu memang perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku diriku menjadi hamba yang soleh. Akhirnya dilaksanakan jamaah sekalian. Walaupun di situ sempat dilempari setan sampai 3 kali. Yang kalau di dalam manasik haji disebut melempar jumroh. Jumrotul ula, jumrotul wusta dan jumrotul aqobah. Inilah jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Barakallahu li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala